Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fihi. Jadi ada beberapa kalimat hikmah yang dilewat, kurang lebih ada 6 kalimat hikmahnya dilewat. Kenapa? Karena ke-6 kalimat itu adalah menguatkan, menjelaskan lebih rinci dari keterangan kemarin. Jadi insya Allah saya anggap selesai masalah kemarin itu. Nah, sekarang masuk ke kalimat hikmah berikutnya. Sekali lagi kalimatnya adalah, kalau di syarahnya ini adalah kalimat yang ke-17 di kitab syarah Syekh Zarruq ya. Kalimatnya adalah ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fihi. Tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun, ya, kata Syekh Ibnu Athaillah. Orang yang ingin mengadakan sesuatu pada suatu masa yang mana sesuatu itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa tersebut. Rada keder ya. Ya. Tidak meninggalkan kebodohan sedikit pun, artinya ini ngeborong bodoh ya. Orang yang ingin mengadakan sesuatu dalam satu masa yang Allah belum menghendaki sesuatu itu terjadi pada masa tersebut, maksudnya begitu. Baik, saya bacakan kitabnya. Idza aqama Allahu ta'ala al-'abda fi halin minal ahwali allati la yadummuha syar'u falyaltazim husnal adabi fi ikhtiyari baqaihi 'alaiha wa ridahu biha waliraqib Allah Ta'ala fi mura'ati adabiha waliwafiq muradallahi Ta'ala fi dhalika hatta yakuna huwa alladhi yunqiluhu anha. Qala Abu Usman radhiyallahu anhu li mundu arba'ina sanah ma aqamani Allah ta'ala fi halin fakarihtu wa la naqalani ila ghairi fasakhattu wa qad taqaddamat hikayatul muallif rahimahullahu ta'ala ma'a syaikhihi Abil Abbas al-Marsi hina azama ala tajarrud wa tarki ma kana alaihi minal istighali bil ilmi Allah wa ma ajabahu bihi asy-syaikh radhiyallahu ta'ala anhu wa hadha min nataijil ilmi billahi ta'ala wa ma'rifati rububiyatihi fa in sakhatatil hala wa tasawwafa ilal intiqali anha binafsihi wa arada ayyuhdisa ghaira ma adharahu Allah ta'ala faqad balagha ghayatal jahli bi rabbih wa asa'al adaba fi hadrati maulahu azza wa jalla
wa hadza min mu'aradati hukmil waqti alladhi tushiru ilaihi as-sufiyatu wa huwa indahum min a'zami dhunubil khassah. Fal wajibu 'alal 'abdi al-istislamu li hukmillahi ta'ala fi dhalikal waqti fa huwa adabul 'ubudiyyati wa muqtadal 'ilmi billahi ta'ala wa hadha huwa ahadu ma'ani labdil waqti fi istilahihim. Qala al-imam Abul Qasim al-Kushairi radhiyallahu ta'ala anhu wa qad yuriduna bil waqti ma yusadimuhum min tasrifil haqqi lahum duna ma yakhtar anfusihim wa yaquluna fulanun bi hukmil waqti ay innahu mustaslimun lima yabdu minal ghaibi min ikhtiyarin wa hadha fi ma laysa lillahi azza wa jalla alaihim fihi amrun aw iqtida'un bihaqqi syar'in idh tadyi'u lima umirta bihi wa ihalatul amri fihi ala taqdir wa tarkul mubalati bima yahsulu minka minat taqsir khurujun anid din. Wa min kalamihim al-waqtu sayfun kama anna sayfa qati'un fal waqtu bima yaqtadihi al-haqq wa yajri ghalibun fal waqtu bima yaqtadi al haqq wa yajri ghalibun wa qila as-sayf layyinun massuh qati'un hadduh faman la yanahu salima wa man khashanahu istalama kadzalika al waqtu man istaslama li hukmihi naja wa man aradahu bi tarki ridha intakasa wa tarda. Wa man sa'adahu al-waqtu fal waqtu lahu waqtun wa man nakadahu al-waqtu fal waqtu alaihi maqtun. Hadza kalamul Imam Abul Qasim wa huwa muwafiqun lima dzakarahu sahibul kitab wallahul muwafiq. Ya. Jadi ini kesimpulannya adalah sekali lagi intisarinya saya ambilkan yang renyah, yang ringan, yang gampang, mudah dicerna. Intinya adalah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, profesi seseorang, aktivitas seseorang, kegiatan seseorang itu ternyata juga merupakan pilihan Allah. Karena dia merupakan pilihan Allah, maka syukuri, jalani, nikmatin selama profesi tersebut bukan sesuatu yang haram. Kalau yang haram jangan dijalanin, jangan ditekunin, ya, tapi sesegera harus ditinggalkan. Bahkan sebenarnya kalau yang haram itu bukan disebut profesi dalam bahasa Arab ya. Nah kalau dalam pandangan kacamata sekuler, yang haram-haram juga dianggap profesi. Bukan ya. Kalau profesi itu yang halal, yang halal. Makanya pelacur itu bukan profesi. Ya, kemudian bisnis minuman keras ya, dan semua yang terhubung dengan aktivitas itu bukan profesi. Jadi sekali lagi, selama tidak haram menurut pandangan syariat Islam tadi, syukuri, jalani, nikmatin. Ya, apapun itu profesinya, yang penting halal. Yang kedua,
biar renyah nih ya, biar ringan difahaminya. Kadang-kadang profesi seseorang itu sering dipandang hina dalam pandangan manusia. Tidak masalah, karena orang Islam diajarkan prinsip yang penting mulia di hadapan Allah. Buat apa penilaian terhormat dan mulia dalam pandangan manusia jika dalam pandangan Allah justru itu hina? Gak penting penilaian manusia, itu yang paling pokok penilaian siapa? Allah. Ya, kelihatan necis keren tapi sumbernya haram. Naudzubillah min dzalik. Ya, buat kita yang terhormat itu adalah mereka yang boleh mungkin kelihatan kumuh ya, tetapi dia bertahan dalam prinsip mempertahankan yang halal. Atau bahasa para pahlawannya begini, lebih baik mati berkalang tanah menjaga kehormatan diri dan agama daripada hidup kenyang dengan menjual kehormatan diri dan menjual agama. Gitu. Jadi abaikan ya penilaian orang. Yang penting mulia dalam pandangan Allah. Dan kalau profesinya halal itu mulia. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam profesi apapun selanjutnya nih ya, tolong diperhatikan, di dalam profesi apapun sebagai muslim laksanakan tugasnya, tugas sebagai muslim. Dan itu sama apa? Menjalin hablum minallah, menjalin hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jalin itu dalam profesi apapun. Selanjutnya lebih rincinya lagi, kegiatan sebagai muslim, kewajiban sebagai muslim apa? Menuntut ilmu, berilmu, beriman, beribadah, dan berjuang menegakkan agama Allah. Kenapa dari ilmu dulu? Karena memang pangkalnya, pokoknya, akarnya adalah dari ilmu. Orang tidak akan bisa beriman tanpa ilmu, orang tidak akan bisa beribadah tanpa ilmu, apalagi berjuang ya tanpa ilmu, tidak bisa. Makanya startnya dari ilmu dulu. Menegakkan agama Allah itu maksudnya apa? Menegakkan syariat Islam yang kafah. Karena tegaknya agama Allah itu hanya ketika hukum-hukum Allah tegak dilaksanakan. Itu namanya Islam tegak gitu. Kalau baru jumlah yang banyak, jumlah masjid yang banyak, jumlah orang pintar banyak, termasuk para hafiz Quran banyak, jumlah pesantren banyak, tapi selama syariat Allah belum tegak, itu artinya apa? Agama belum tegak. Dan perjuangan ini adalah, sekali lagi saya katakan, perjuangan setiap muslim apapun profesi dia. Ya, tentang caranya berjuang dikembalikan kepada kemampuannya masing-masing. Begitu. Tetapi fokus semuanya perjuangan ini difokuskan dari setiap umat Islam untuk menegakkan syariah Allah sebagai wujud daripada perjuangan menegakkan agama Allah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kalau ingin ganti profesi ya, bolehkah itu ganti profesi? Jawabannya boleh ya. Tetapi nanti tolong diperhatikan syarat-syarat
sebagaimana akan diterangkan nanti dari syarah kitab Al-Hikam. Karena ganti profesi itu bukan ganti apa? Bukan ganti agama ya, jadi boleh saja. Ingat, yang nggak boleh dalam hidup ini adalah ganti agama, ganti nama biasa, ganti tempat tinggal biasa, ya. Bahkan ganti kewarganegaraan juga biasa, ganti profesi biasa. Yang tidak boleh apa? Ganti agama. Ya. Nah, ketika seseorang menginginkan ganti profesi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang sudah saya ambil intisarinya dari kitab Hikam itu. 1, lakukan evaluasi. Apakah pada profesi sebelumnya tugas-tugas sebagai muslim yang tadi disebutkan ya, itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Tadi hablum minallah, hablum minan nas, aktivitas menuntut ilmu, beriman, beribadah dan berjuang. Apakah di profesi pertama itu tidak maksimal? Itu lakukan. Karena sebenarnya kalau itu sudah maksimal, bisa terlaksana, orang nggak usah ganti profesi. Kalau memaksakan ganti profesi, nanti dalam kitab Hikam dibahas, itu akan terjadi yang namanya mubadir, membuang-buang waktu untuk sesuatu yang akan bertabrakan dengan profesi yang sebelumnya sebenarnya pilihan Allah, tetapi dianggap kurang ideal oleh dia sehingga kemudian dia ingin ganti. Nah, pada saat Allah sudah memilihkan dia profesi di satu kedudukannya di satu profesi dan tugas-tugas dia sebagai muslim sudah optimal, kemudian malah dia ingin keluar dari profesi awal, maka yang terjadi adalah kehancuran. Makanya lakukan evaluasi. Jadi jangan asal keinginan ingin berubah gitu. Padahal posisi di profesi awal ini udah bagus banget, hablum minallah, hablum minan nas ya. Udah bagus banget dah. Bisa nuntut ilmu, bisa menjalin rumah tangga yang sakinah, kemudian juga bisa ada aktivitas dakwah, jalan. Cuma saja mungkin profesinya kurang bergengsi dalam pandangan manusia. Nah, terus dia terprovokasi untuk meniru profesi orang. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. 1 ya. Yang kedua, lakukan dari hasil evaluasi itu, pastikan keinginan ganti profesinya itu bukan terdorong karena nafsu. Tadi sudah saya katakan, antara lain karena merasa tidak kuat dipandang rendah oleh orang lain dengan profesi ini. Kemudian memandang ada profesi orang yang kelihatannya lebih baik, lebih terhormat. Nah, terus akhirnya terprovokasi ikut ke sana. Ya, ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipandang baik oleh manusia belum tentu baik dalam pandangan Allah, atau sebaliknya apa yang dipandang tidak baik oleh manusia seringkali dipandang justru itu yang terbaik menurut Allah untuk dia. Berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah yang keempat ya, kalaupun ingin melakukan perubahan atau pergantian profesi ya, maka lakukan dengan hati-hati. Artinya apa? Jangan sampai meninggalkan adab dengan Allah.
tergesa-gesa, terburu-buru. Karena tergesa-gesa, terburu-buru itu termasuk ajaran setan. Al-ajalah minas syaitan. Lawan dari al-ajalah adalah at-tasabbut, ya. At-tasabbut itu istiqomah dan kuat bertahan. Cuma sekali lagi, kalaupun ingin melakukan perubahan karena pertimbangan-pertimbangan yang tadi dari poin 1, 2 dan 3, 1 dan 2, maaf. Yang ketiga, lakukan secara pelan-pelan. Sabar menjalani proses, karena hidup ini memang butuh proses. Ya. Hidup ini butuh proses. Jangankan kita yang lemah, ya, sebagai manusia, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha gagah, yang maha sempurna, maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu, itu sudah mengajarkan kepada kita yang namanya sunnatullah, berproses. Antara lain, Allah taala menciptakan langit bumi ini dalam waktu 6 hari misalnya. Kenapa tidak 1 detik? Padahal itu mampu buat Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hikmahnya adalah pelajaran untuk manusia. Untuk apa? Untuk sanggup dalam hidup ini menjalani proses. Dan menjalani proses itu ketika diniatkan ibadah, dilakukan dengan ridha, dilakukan dengan penuh kesabaran, dan tidak menerobos dengan melakukan hal-hal yang kompas, ya, yang menghalalkan segala cara. Itu proses yang ditempuh tadi benar-benar bernilai ibadah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, kalau dilakukan, ada lagi ya. Baik, bagaimana sunatullah dalam proses? Misalnya di dalam hadis arba'in, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang proses penciptaan manusia yang 40 hari pertama manusia ini awalnya dalam bentuk air sperma. 40 hari kedua kemudian menjadi darah kental. 40 hari yang ketiga itu menjadi daging, ya, segumpal daging. Dan kemudian pas di usianya yang keempat bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh kepada dia. Dari umur 4 bulan ini kemudian baru hidup tuh. Sampai umur 9 bulan pada umumnya dilahirkan itu bayi. Ini ada proses. Padahal Allah Ta'ala mampu, gak usah melalui proses tadi. 40 hari pertama, ya, air sperma. 40 hari kedua darah. 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Kemudian genap 4 bulan baru dihidupkan. Allah bisa, tapi sekali lagi, ini Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang apa? Sunatullah, hidup berproses, menjalani ada yang namanya hukum waktu. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ketika manusia tidak mau menjalani sunatullah, meniti proses dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka pasti akan menemukan kegagalan. Dan itu yang disebut dalam makalah dari kitab ini tadi, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa ila akhiri. Ini adalah puncak dari kebodohan seseorang. Jadi alih-alih ingin ganti profesi, dari profesi yang pertama ke profesi yang kedua, kemudian akhirnya apa? Hancur di dua-duanya.
Yang pertama bangkrut, yang kedua nggak tercapai. Kenapa? Karena kurang evaluasi, ingin segera instan, ya, terburu-buru dan seterusnya. Oleh karena itu maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan nih ya, berkenaan dengan waktu nih, soal proses. Bentar. Al-waktu saifun. Ya, wa min kalamihim al-waktu saifun. Kama anna sayfa qati'un fal waktu bima yaqtadihil haqq wa yajrih ghalibun. Waktu itu ibarat pedang. Dia bisa berguna kalau dilakukan hati-hati. Tapi kalau ceroboh menggunakan pedang, maka pedang itu akan melukai si yang punya pedang. Dan waktu itu adalah sesuatu yang sudah dirancang oleh Allah. Fal waktu bima yaqtadihil haqq wa yajri. Allah sudah menentukan dalam waktu itu ada catatan-catatan untuk seseorang. Kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Dan itu pasti ujung-ujungnya adalah dia yang ghalib. Apa yang ditentukan oleh Allah dalam waktu itu untuk si fulan, itu yang bakal terjadi. Jadi ketika seseorang melawan, percuma. Dia melawan kehendak Allah yang menempatkan dia dalam posisi A, ya. Kemudian dia ingin pindah ke posisi B atau C. Maka yang menang adalah kehendak Allah. Dan dalam proses keinginannya untuk ganti profesi padahal sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan tersia-siakan waktu. Akan tersia-siakan waktu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakila as-sayfu layyinun masuh qatiun hadduh. Hati-hati dengan waktu. Waktu itu halus. Ya. Maaf, as-sayfu layyinun masuh qatiun hadduh. Karena tadi sudah disebutkan waktu seperti pedang. Coba lihat. Pedang itu halus. Tapi ingat, ketajamannya itu bisa memenggal, bisa mematahkan. Demikian juga waktu. Maka faman layanahu salima wa man khashanahu istolama. Siapa orang yang memperlakukan pedang itu dengan bagus, dia selamat. Tapi ceroboh dia menggunakan pedang, dia celaka dengan pedangnya itu. Siapa yang memperlakukan waktu dengan baik, dengan bagus, maka dia akan selamat. Tapi siapa yang tanda kutip brutal, ya, mempergunakan waktu, serba ingin cepat, serba ingin instan gitu ya, apa dia inginkan ingin tercapai dalam waktu singkat dan seterusnya, terus apalagi sampai melanggar aturan-aturan syara, hancur sudah. Maka kadzalika al-waktu man istaslama li hukmih naja wa man aradahu bi tarki ridha intakasa wa tarda. Demikian juga waktu. Siapa yang pasrah mengikuti hukum, ya, hukum Allah yang ada dalam waktu, dengan keridhaan, dengan kesabaran menjalaninya, naja, maka sukses. Tapi wa man aradahu, siapa yang menentang hukum Allah yang sudah ditentukan dalam waktu tersebut untuk seseorang dan kemudian seseorangnya melawan, intakasa, dia akan terjungkal. Nah, kemudian juga begini, ini tentang waktu ya. Waktu itu luar biasa. Waktu itu mestinya dijadikan teman. Oleh karenanya maka man sa'adahul waktu fal waktu lahu waktun. Siapa orang yang dalam hidupnya ini didampingi oleh waktu, maka waktu akan jadi kesempatan. Tetapi wa man nakadahu al waktu fal waktu alaihi maktun. Siapa yang memberontak terhadap waktu, maka waktu akan menjadi kutukan, akan membuahkan penyesalan. Siapa yang tidak arif memperlakukan waktu, maka pasti waktu akan memberikan balasan kepada dia. Maksudnya Allah akan memberikan balasan kepada dia. Di akhir perjalanannya akan
berbuah dengan penyesalan. Ya, kalau penyesalannya di dunia masih ada kesempatan orang untuk memperbaiki. Tapi kalaulah penyesalan itu di akhirat, sungguh tidak berguna. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti ini konkretnya, seperti ini realnya. Sekali lagi ya, yang penting selama dalam profesi itu tugas-tugas kita sebagai hamba Allah tertunaikan dengan baik. Ya. Tadi hablum minallah baik, hablum minannas baik. Kemudian tugas-tugas berikutnya ya, rincian dari hablum minallah, hablum minannas, berilmu ya, beriman, beribadah, berjuang menegakkan agama Allah ya, dan seterusnya ini jalan, maka sudah betahlah di situ. Nah, para hadirin dan jamaah sekalian, para pemirsa rahimakumullah, selain dari keterangan yang saya baca, kemudian juga seiring dengan perjalanan umur ya, saya banyak terjun di lapangan, di dunia nyata gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Saya sudah bermasyarakat, saya memperhatikan, bahkan saya juga merasakan betul hidup ini harus tadi ya, dalam prinsip mau menikmati proses. Persoalan nanti Allah akan menggantikan profesinya, nanti Allah sendiri yang maha tahu, Allah sendiri yang maha mampu untuk memindahkan seseorang dari profesi A ke profesi B. Kalau memang harus berubah atau berganti, nanti Allah yang akan menggantikannya. Itu pergantian profesi yang luar biasa enak adalah ketika pergantian itu sudah dikasih jalannya oleh Allah ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat salut ya dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, Masya Allah. Saking salutnya saya ucapkan kalimat Allahu Akbar ya. Saya banyak teman yang dagang ya, dagang di sekolahan gitu kan, yang kalau dihitung mungkin pendapatannya sehari nggak gede dibandingkan dengan orang-orang, tapi Masya Allah dia masih luang loh, Masya Allah masih sempat untuk tetap ngajar, punya santri, punya murid. Dahsyat luar biasa. Allahu Akbar. Teruskan. Jangan dengan kesulitan ekonomi dijadikan alasan terus untuk tidak apa? Untuk nggak ngajar. Karena di lapangan juga saya menemukan orang ya yang dia punya santri, dia punya ilmu, dia dekat dengan masyarakat. Kemudian lagi-lagi tadi kan, setan itu senantiasa mencari celah bagaimana supaya orang ini berhenti dari kegiatan tadi, dari kegiatan dakwahnya, dari kegiatan ngajarnya. Masuklah setan, kasih bisikan. Biasanya bisikannya begini, kamu jadi ustadz begini-gini terus, jadi guru ngaji begini-gini terus, coba kamu jadi pengusaha gitu. Kamu punya rumah bagus, kamu punya kendaraan bagus, sehingga nanti dihormatin orang. Nah, setan membisik tuh. Nanti orang tidak memandang kamu rendah, orang tidak memandang kamu hina. Kata setan, ketika kamu dihina, otomatis ilmu yang ada pada kamu juga itu dihina artinya. Maka kamu harus bangkit. Nah, akhirnya apa? Ganti profesi, ya. Lambat laun meninggalkan aktivitas ngajarnya. Aktivitas apa? Aktivitas ngajar.
kegiatan dakwahnya berkurang. Awalnya berkurang, akhirnya tidak ngajar sama sekali. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, kehidupan yang sebelumnya aman, kehidupan yang sebelumnya cukup, walaupun sederhana dan tidak kaya, tapi cukup, berkah, pada akhirnya ini hancur. Kemudian profesi yang dikejarnya juga tidak diraih, dua-duanya tidak didapat. Nah, hati-hati hadirin yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, ya, sahabat-sahabat saya, hati-hati dengan bisikan-bisikan dari apa namanya, dari nafsu, ya, dari bisikan setan yang mengalir di aliran darah kita, ataupun dari setan dalam wujud manusia. Kelihatannya baik, seperti ngasih saran, seperti ngasih masukan, seperti ngasih nasihat, persis cara baik, cara seolah-olah baik, seolah-olah jadi penasehat gitu ya. Dulu waktu iblis menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam di surga, kan begitu. Hati-hati. Oleh karena itu maka jamaah yang dirahmati Allah, apapun profesi kita, ya, yang pedagang, ya, yang dagangnya di toko, yang dagangnya di kaki lima, ya, ataupun juga yang cuma, mohon maaf, misalnya cuma dagang cilok, dagang apa gitu, jangan pernah merasa kecil dengan itu. Yakinlah selama tugas-tugas kita sebagai muslim terlaksana dengan baik, maka kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat saya yang karyawan, yang buruh, yang petani, ya, jangan pernah minder. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan lagi, ya, bahwa kita umat Islam yang hidup di Indonesia ini, kita jadi miskin seperti ini bukan karena kita malas, ya, tetapi kita menjadi korban, ya, daripada keserakahan para pejabat, ya, yang dengan sistem sekulernya jauh dari ajaran Islam. Hak-hak kita dirampas oleh mereka, akhirnya kita susah seperti ini. Dan jangan kecil hati, apa yang dirampas, hak kita dirampas oleh mereka, kita berkesempatan nanti untuk menuntut mereka di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Satu. Yang kedua, itu karenanya kenapa kita harus terus berjuang, ya, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Selain memang itu merupakan kewajiban, juga kita dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Walaupun mungkin nanti pada saatnya Islam tegak kita sudah mati, nggak masalah. Tapi yang jelas buah dari perjuangan ini itu akan dinikmati oleh banyak manusia yang hidup setelah kita mati. Dan itu merupakan amal jariah yang ngalir, amal yang terus akan mengalir. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain begini loh, ya. Kita ini sekarang jadi miskin itu karena harta kita, kekayaan kita, hak kita yang oleh Allah diberikan di negeri ini dirampok sama mereka. Sehingga mereka yang keren. Tapi kerennya mereka itu adalah hasil daripada rampokan, jarahan dan rampasan punya kita. Jelas? Nah, oleh karena itu maka jamaah yang dirahmati Allah, kita sebenarnya yang punya harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kecil hati yang tadi, ya, profesi. Bahkan saya punya sahabat profesinya tuh apa namanya, tukang pulung, rongsokan itu, ya, ya, mulung kardus, mulung sampah gitu, ya, botol-botol bekas gitu. Kemudian dia kilo, tapi salut saya, dia aktif dalam dakwah, ya, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Dia tidak mau terpancing dengan profesi lain yang kelihatannya menggiurkan. Bahkan terhadap orang seperti ini, masya Allah, ya,
Dia lebih memilih profesinya, bahkan menjadi tukang pulung sampah sekalipun, yang penting halal, gitu ya, daripada dia meninggalkan kegiatan dakwahnya. Masya Allah, ini sudah hal-hal yang haramnya ditinggalkan dengan yang syubhat. Dia tidak terpancing, dia istiqomah menekuni profesi itu. Jangan-jangan dia sebenarnya di sisi Allah itu adalah sebagai waliyun min awliyaillahi ta'ala. Baik jemaah yang dirahmati Allah, itu materi Al-Hikam pada kesempatan malam ini. Selanjutnya tersisa waktu ya, saya katakan sekali lagi, 15 menit ke depan kita akan membahas tentang hal-hal yang aktual ya, yang ini perlu disikapi. Baik, narik nafas dulu ya. Ya, siapkan juga buat para jamaah untuk barangkali ada pertanyaan ya. Maaf, Ayo Fikri. Jadi kelihatannya kalau ini tuh tangan kiri di sana tuh, padahal ini tangan kanan. Ya, baik, saya izin dulu sebentar. Sebelum melanjutkan ke materi terakhir ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi yang kedua ini sebentar saja ya. Begini, ada kaitannya atau tidak dengan corona? Yang jelas dampaknya adalah harga minyak dunia sudah turun dengan kisaran harga semurah-murahnya, dan itu sudah berjalan 3 bulan lalu. Efek dari menurunnya harga minyak dunia, kemudian di negara-negara lain itu otomatis kemudian harga minyak ya, BBM dan sebagainya itu turun. Di seluruh dunia turun. Kita bicara Asia Tenggara, seluruh negara di Asia Tenggara sudah turun. Rata-rata Pertamax di Asia Tenggara harganya berkisar harga antara 3.000 sekian. Itu Pertamax. Kalau premium lebih murah lagi. Nah, sementara di Indonesia sampai hari ini belum turun. Belum turun. Saya ingin mengatakan bahwa dalam syariat Islam sebenarnya minyak itu ya, BBM termasuk gas di dalamnya, itu hak gratis loh untuk dinikmatin oleh rakyat. Hak gratis kalau dikelola dengan sistem pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah, itu gratis. Wallahi seperti itu memang faktanya. Oke, sekarang boro-boro dikasih gratis. Dalam situasi sedang corona ya, satu, mestinya rakyat mendapatkan jaminan banyak dari negara. Yang kedua, sudah begitu mengikuti harga pasar dunia ya, mestinya karena turun maka Indonesia juga harus menurunkan harga itu. Ternyata juga tidak turun-turun, padahal ini sudah 3 bulan. Dan tadi siang saya baca beberapa
berita ya dari sumber yang saya kalau milih berita pilih-pilih sumber yang bisa dipercaya. Itu selisihnya ternyata sudah ratusan triliun. Wajar dong ya, saya sebagai muslim mengingatkan kepada pemerintah betapa dolimnya, betapa jahatnya kalian. Kenapa? Boro-boro berpikir menggratiskan untuk rakyat, haknya rakyat diberikan kepada rakyat, apalagi dalam situasi ketika rakyat sedang terkapar seperti saat ini. Kalian tidak ada rasa ibanya, tidak ada rasa kasihannya kepada rakyat. Hak rakyat kalian ambil, hak rakyat kalian rampas. Boro-boro digratiskan, ala kadar jaga harga diri, kehormatan. Di saat negeri-negeri lain menurunkan harga, kalian turunkan saja pun ternyata tidak. Sungguh, saya mengatakan ini karena apa? Satu, mewakili ya semua rakyat. Karena rakyat itu merasakan, walaupun tidak ngomong, rakyat itu merasakan. Yang kedua, saya juga mengatakan ini mewakili rakyat. Minta, bukan minta ngemis loh ya, minta hak kami untuk dikembalikan kepada kami. Bayangkan sampai selisihnya ratusan triliun. Dan konon dalam satu surat kabar saya baca, ternyata itu tidak masuk juga ke kas negara. Allahu Akbar ya Rabb. Bayangkan di negara-negara lain harga pertama itu harganya sudah di kisaran di bawah 4.000. Bagaimana premium? Coba berapa harga premium di kita hari ini? Berapa harga pertama kita hari ini? Ya Allah ya Rabb ya Karim. Para hadirin, para mustami, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan sedang hoax ya. Saya sedang bicara fakta. Dan saya bukan sedang menghujat. Saya sedang menyampaikan kalimat apa? Kalimat hak. Mewakili rakyat ya. Karena rakyat, saya katakan sekali lagi, mereka merasakan susah. Walaupun tidak semua mereka bisa ngomong. Dan yang paling penting lagi, kalimat ini saya sampaikan kepada para pejabat ya, para penguasa, supaya mereka sadar ya, supaya mereka sadar bagaimana hukumnya merampok, menjarah, merampas ya hak orang ya. Apalagi dengan jumlah rakyat yang sampai 230 juta ini. Wahai para pejabat, sungguh dosa ini adalah dosa hablum minan nas. Yang mana di kitab-kitab tafsir, di kitab-kitab hadis disebutkan cara tobatnya dosa yang berkenaan dengan hablum minan nas itu tidak cukup dengan istighfar, nangis-nangis minta ampun kepada Allah. Tetapi ada kewajiban lain, apa? Raddul madzalim. Kalian harus mengembalikan dulu hak-hak rakyat yang dirampas. Baru setelah itu tobat kalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh wahai para pejabat, ketika rakyat belum meridhokan, belum mengikhlaskan atas hak rakyat yang dirampas oleh kalian, yang dirampok oleh kalian dengan melalui undang-undang yang sengaja melegalkan perbuatan zalim untuk menguras kekayaan rakyat itu. Sungguh sekali lagi, ketika rakyat tidak mengikhlaskannya, ingat loh, dalam jumlah 230 juta, Allah tidak akan menerima tobat kalian.
Meski kalian pulang pergi umroh untuk orang Islam, meski kalian pulang pergi haji, nangis di depan Ka'bah sekalipun, bertobat kepada Allah, ingat ini dosanya adalah dosa hablum minan nas, yang Allah sudah mengatur jalur tobatnya adalah tidak hanya istighfar dan nangis kepada Allah sekali lagi, tetapi harus istihlal wa raddul madzalim, mengembalikan segala hak rakyat yang dirampas secara zalim. Saya katakan ini bertanggung jawab penuh ya, dengan dalilnya, dengan faktanya, dan tentu kalimat ini saya haturkan semata-mata karena tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Mudah-mudahan harapan saya dan tentu harapan semua umat, semua rakyat ya, terbuka hati kalian untuk insaf, untuk bertobat, untuk mengakhiri segala tindakan zalim seperti ini yang sudah lama kalian lakukan. Atau kalau tetap kalian bersikukuh tidak mau juga bertobat, maka kami semua umat, kami semua rakyat menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami yakin sepenuhnya hidup kami tidak hanya di dunia, dan nanti di akhirat kita akan bertemu, akan dituntut, akan kita gugat, akan kita tuntut kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya haturkan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Jambi, ya. Pak Idris dari Jambi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa tidak kita nikmati saja kezaliman sistem ini? Mengapa kita harus merasa sedih, marah, dan risau? Pun pencerahan seperti terkadang. Gimana pertanyaannya? Kan ada hadis Rasul yang mengatakan sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Oke. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menikmati saja kezaliman sistem ini? Mengapa kita harus merasa sedih, marah, dan risau? Oke. Jadi ada hadis yang pernah disampaikan di pertemuan sebelum malam ini. Kata Nabi mengagumkan ya, ada pertanyaan ini. Hadis mengatakan mengagumkan hal yang menimpa orang mukmin itu. Semuanya bernilai baik. Ketika ditimpa kesulitan, kemudian dia bersabar, nilainya baik. Ketika ditimpa dengan kebaikan, dia sikapi dengan syukur, nilainya baik. Jadi tidak ada nilai buruk. Dan itu hanya untuk orang beriman, ya. Hadisnya mengatakan begitu, kemudian muncul pertanyaannya. Dengan hadis itu, kenapa kita sebagai mukmin tidak, ya sudah, pasrah saja, nikmati kesulitan ini. Ya. Nikmati kesulitan ini, kemiskinan ini, penderitaan rakyat ini, toh kita sebagai mukmin bersyukur. Baik. Nah, kenapa kita harus berjuang katanya untuk merubah situasi ini? Apalagi sampai marah gitu ya. Jawabannya adalah karena yang kita pahami bukan cuma dari satu hadis. Dari sehadis tersebut memang kita menerima ya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan seperti ini tuh tidak lepas bahwa ini adalah ujian dari Allah. Maka kita ridho, kita ikhlas menerima ini sebagai ketentuan dari Allah. Dan kita sabar. Tetapi di banyak ayat dan di banyak hadis kita diajari, kita diperintahkan, kita dikasih contoh oleh Nabi. Kan seperti ini tuh namanya kemungkaran ya. Bagaimana tidak mungkar loh ya, hak rakyat diambil. Nah itu. Hak rakyat dirampas. Atau di kasus lain rakyat
susah cari pekerjaan, kemudian lapangan pekerjaan dikasihkan ke orang asing misalnya, itu kan perbuatan zalim, itu kan perbuatan mungkar. Nah, terhadap persoalan bahwa ini sulit, kemudian kita sabar, kita ridha, dari sisi mengimani ini tidak lepas dari qada qadarnya Allah, ya. Memang sikap kita harus sabar. Tetapi bahwa karena ini merupakan kemiskinan akibat daripada sistem yang salah, ini akibat dari tanda kutip ya, kejahatan sistemik gitu, kemungkaran sistemik yang sudah mengorbankan orang begitu banyak. Ini kemungkaran yang luar biasa besarnya. Kita tidak diperintahkan oleh agama untuk diam. Kita harus man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzaka adhaful iman. Jadi dengan tangan kita tidak kuasa, kita semuanya masih bisa ngomong, maka ngomong gitu. Jangan masih bisa ngomong terus mengandalkan hati, karena yang demikian itu adalah iman paling lemah. Bagaimana mungkin berharap ridho dan surganya Allah yang mahal dengan modal iman yang paling rendah gitu. Ini kita lakukan. Kemudian juga kita diajari dengan ayat ya, lu ilal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh al-ayah. Ini ada dua ayat menegaskan kepada kita yang artinya adalah ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dilaknat oleh Allah itu bukan sekedar pelaku kemungkaran. Yang berdosa di hadapan Allah itu bukan cuma mereka yang melakukan mungkar, perbuatan dosa, tapi plus juga orang-orang yang apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka yang tidak ambil bagian dalam aktivitas mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Jadi demikian Pak Idris ya. Jadi kita melakukan koreksi muhasabah, kalau dalam bahasa agama itu hisbah ya, kepada para penguasa. Ini adalah ibadah. Termasuk juga kita menyuarakan aspirasi rakyat, karena banyak rakyat yang tidak bisa mengungkapkan unek-uneknya. Kita wakili mereka. Selama itu bukan hoax, selama itu bukan dilandasi dengan dasar kebencian atau apalagi fitnah, maka itu bernilai ibadah. Ya, jadi kita tidak menggunakan satu hadis dan kemudian apalagi menyalahgunakan hadis. Hadis tidak ada yang salah ya, selama rawi-rawinya jelas kuat. Tetapi hadis ini kita pakai dalam wilayah ini tadi, terkait dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas. Seperti itu. Baik, ada dari Erwin, apakah waliullah itu tidak secara kasat mata atau ada tanda-tanda yang disebutkan? Oke, dari siapa? Erwin Wahyu. Erwin Wahyu. Ya, tadi dari Pak Idris dari Jambi ya, yang sekarang dari Pak Erwin Wahyu. Dari mana? Nggak disebut. Baik. Pertanyaannya adalah apakah wali Allah itu bagaimana? Ada kan dilihat secara kasat mata. Oh, secara kasat mata. Saya punya kitab namanya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih setan. Itu masing-masing punya tanda. Kekasih Allah itu tidak seperti digambarkan oleh banyak orang ya. Wali itu harus aneh-aneh gitu, harus nyeleneh gitu ya, kelakuannya tidak lumrah dengan umumnya kelakuan orang, biasanya kan begitu, atau bisa menebak-nebak. Bukan. Tanda wali Allah yang sejati itu ada di dalam ayat Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
Katakanlah, kalau wahai Nabi Muhammad, kalau kalian semua mengakui cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad, maka yuhibbukumullah. Ketika kamu sudah mengikuti, kalian mengikuti Nabi Muhammad, maka jaminannya adalah Allah yang akan mencintai kalian. Nah, di saat seseorang sudah dicintai oleh Allah, itulah wali Allah. Dengan kata lain, maka wali Allah yang sebenarnya adalah siapapun orangnya yang dalam hidup ini totalitas mengikuti, beritba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal karomah, ya, karomah, hal-hal yang sifatnya khariqun lil adat, ya, di luar kebiasaan, itu mau bonus, bisa Allah kasih, bisa juga tidak. Gitu. Tapi syarat seseorang untuk menjadi wali Allah, dan memang seharusnya setiap orang beriman itu harus punya cita-cita jadi kekasih Allah, jangan jadi kekasih setan. Nah, dan ini wali Allah ini adalah posisi yang muktasab, artinya apa? Bisa diperjuangkan dan bisa diusahakan. Beda dengan posisi jadi nabi dan rasul, itu nggak bisa. Karena keinginan seseorang, cita-cita seseorang, enggak. Jadi nabi, jadi rasul itu enggak bisa begitu. Tapi kalau jadi wali Allah, ini sekali lagi makamnya makam muktasab. Semua orang bisa. Semua orang bahkan harus berjuang untuk menjadi kekasih Allah. Apalagi hukum beritba kepada nabi itu kan bukan pilihan. Ya. Kalau kembali ke hukum syara, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu, mengikuti Rasul apa jatuhnya? Wajib, bukan sunnah. Ikut Nabi boleh, abdol. Nggak ikut Nabi juga nggak dosa. Bukan begitu. Ikut Nabi itu wajib, sehingga kalau tidak ikut Nabi itu berdosa. Ya, yuhibbukumullah. Karena kalian ikut kepada Nabi, kata Allah ini, yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Sekali lagi, ketika seseorang sudah di posisi dicintai oleh Allah, dialah kekasih Allah. Semoga kita dijadikannya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Cukup. Baik, sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wabil khusus kepada para guru, kepada para senior, orang-orang alim ya yang ikut menyimak acara ini. Sekali lagi mohon maaf dan agar ke depan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan lebih besar manfaatnya untuk umat. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.